Selamat sore, saya Ana Maria Joshua. Saya dari kelas 19 SH3. Saat ini saya ingin menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan chapter 8. Baik, kita mulai saja. Demokrasi Indonesia bagian 2. Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dulu sistem pemerintahan banyak yang menyulitkan rakyat dan tidak dipertimbangkan untuk mendukung suatu sistem pemerintahan. Sejarah telah mencatat bahwa demokrasi kini menjadi suatu sistem politik banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Hal itu lantaran demokrasi menawarkan suatu konsep sistem yang adil dan transparan. Indonesia sendiri masuk ke dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan ranking ketiga di dunia. Ada beberapa negara, yaitu ada India. India merupakan suatu negara yang jumlah penduduknya terbesar kedua di dunia. Negara ini menjadi negara demokrasi terbesar yang ada di dunia dengan sistem demokrasi liberal. Negara ini dimulai melakukan pemilihan umum pada tahun 2014. Berjalan dengan lancar, aman, dan terjaga karena mereka benar-benar memakai sistem yang paling efisien. Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara yang paling tua yang menganut sistem demokrasi dan tentu saja pengalaman dari negara ini lebih banyak. Adapun perjalanan sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat sendiri berjalan dengan baik dari masa ke masa, bahkan kini sudah menjadi salah satu negara adikuasa. Selain itu, Amerika Serikat juga masuk ke dalam daftar negara yang saat ini paling berpengaruh di dunia. Jumlah peserta saat pelaksanaan pemilu di sana kurang lebih 250-an juta jiwa. Lalu selanjutnya ada Brazil. Brazil adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk di dalamnya yang cukup tinggi di benua Amerika Selatan. Adapun jumlah penduduk di Brazil kurang lebih mencapai 200-an juta jiwa. Pelaksanaan pemilihan umum yang digelar di Brazil adalah 4 tahunan sekali. Lalu ada Pakistan. Pakistan menjadi negara Islam yang menempati peringkat nomor 2 dari sisi jumlah penduduknya sesudah Indonesia. Negara ini menerapkan sistem demokrasi dan yang terbesar kelima. Konsep yang dianut oleh negara ini adalah pemerintah Republik Islam dengan menerapkan sistem demokrasi. Selanjutnya Nigeria. Nigeria adalah sebuah negara yang berlokasi di kawasan benua Afrika. Negara ini masuk ke dalam wilayah benua Afrika yang memiliki penduduk sangat banyak. Sedangkan konsep yang diterapkan di negara ini adalah Republik Federal Nigeria. Demikian beberapa negara. Selanjutnya kita bisa mempelajari contoh-contoh pelaksanaan atau penerapan demokrasi. Di sini saya jelaskan ada contoh-contoh, salah satunya praktik budaya demokrasi pada lingkup keluarga. Ada contohnya ya beberapa. Yang saya bisa sebutkan di sini ada 5. 1. Kewajiban untuk menerapkan suatu keadilan tanpa pilih kasih. 2. Sadar dengan tugas dan kewajiban masing-masing. 3. Memposisikan masing-masing dari anggota keluarga sebagaimana kedudukan masing-masing. Yang keempat, memiliki rasa toleransi atas perbedaan pendapat yang ada. Yang terakhir atau kelima, mengutamakan urusan bersama keluarga dibandingkan dengan urusan pribadi. Selanjutnya ada demokrasi Indonesia di era digital. Era ini muncul karena adanya perkembangan teknologi dan perkembangan informasi serta komunikasi yang tak kalah cepatnya. Melalui teknologi informasi memberikan masukan, kritikan, saran, bahkan hujatan. Rakyat memiliki hak yang bukan sembarang hak di dunia maya. Namun sebaiknya adanya kemudahan dari alat komunikasi yang dijadikan media untuk berbagai kegiatan yang sifatnya positif, juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait kinerja mereka dengan bahasa yang santun dan beradab. Lalu selanjutnya menegakkan demokrasi di perguruan tinggi. Bagaimana?
Demokrasi di perguruan tinggi dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai nilai-nilai demokrasi. Penerapan nilai demokrasi kampus juga menjadi titik pencapaian sebuah keadapan perilaku masyarakat di dalamnya. Beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi yaitu menyelesaikan persoalan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Poin-poin tadi disebutkan oleh Sri Gunarsi dalam bukunya Pelaksanaan Nilai Demokrasi di Kalangan Mahasiswa, Jurnal IPS, Volume 24 nomor 2 2014, halaman 90. Tentang demokrasi Indonesia kian terancamkah? Mari kita sebutkan alasannya. Sebagai demokrasi presidensial, Pilpres 2024 akan melibatkan konsentrasi antara para kandidat calon presiden. Sesuai hasil beberapa lembaga survei, terdapat 3 calon kuat yang akan berlaga pada Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Indonesia adalah negara demokrasi yang sulit. Memang, pemilu Indonesia adalah kesempatan untuk merenungkan keadaan demokrasi di negara yang kompleks, mayoritas muslim, multietnis, dan kepulauan. Oke, jadi demikian demokrasi Indonesia yang kita bahas dalam bagian 2 kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi kewarganegaraan yang saat ini sedang dipelajari. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Saya Anna Maria Joshua, sekian, selamat sore, dan terima kasih.